Ya, jadi pagi ini kita kolaborasi dengan IBM. Ada beberapa solusi ya, contohnya kayak IBM Power 11 yang baru di launching, juga ada flash system storage, terus juga ada CDC chain data protection. Jadi ya kita mencoba refresh lah solusi-solusi IBM apa aja yang baru. Jadi ntar kalau sangat menanyakan pada expert-expertnya, karena ya kita juga kan langsung dari para pakar gitu ya. Nah, kita masuk ke topik mungkin lebih ke cyber security. Nah, tadi kita sudah coba lihat inovasi dan otomatisasi di dalam IBM Power 11. Sekarang saya akan coba masuk ke cyber security dan resilience. Jadi ada dua kategori sini. Cyber security itu ini hanya penjelasan ya. Di cyber security apa gitu ya. Ini untuk dari sistem Bapak Ibu atau network lah. Nah, cyber resilience itu jika terjadi serangan gitu, serangan cyber attack, ransomware dan lain sebagainya, gimana kita bisa merecover sistem kita. Jadi IBM Power 11 juga ingin mengadres jika terjadi cyber attack, di mana IBM Power 11 bisa bertahan melalui cyber security dan cyber resilience-nya. Nah, yang bisa IBM berikan yaitu proactive protection ya. Jadi immutable copy ini secara proaktif dilakukan. Jadi ada schedule-nya dan ini akan dilakukan sesuai schedule. Lalu ada garansi dari IBM bisa mendetek ransomware dari bawah 1 menit. Jadi ini termasuk cepat ya jika Bapak Ibu punya backup. Tentunya kita nggak mau ya jaraknya terlalu jauh sejak terkena ransomware atau serangan cyber. Jadi IBM menggaransi ini. Lalu ada automate response juga. Jadi ada response yang harus dilakukan apabila terjadi serangan cyber attack. Oke. Jadi sebetulnya IBM ada 3 pilar. Jadi yang pertama storage for data resiliency. Di sini mungkin yang paling yang paling banyak digunakan. Ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe yang commodity atau kita menyebutnya sebagai flash system. Jadi di jajaran flash system ini ada yang entry level, kemudian ada yang mid enterprise level, kemudian ada yang high enterprise. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bukan masalah capacity sebetulnya. Karena kalau capacity kan semuanya juga sekarang ditambah expansion, belum dibuat cluster, dibuat grid, cukup fleksibel dalam hal capacity. Tapi yang membedakan biasanya adalah masalah performance. Jadi kalau di storage itu simple. Kalau untuk assessment, kita tanya performanya maunya seperti apa. Atau kita menyebutnya sebagai workload performance. Biasanya related dengan 2 hal aja sebetulnya. Pertama adalah IOPS, ya kan? Yang kedua adalah latency. Jadi yang pertama IOP, yang kedua latency. Jadi nggak banyak sebetulnya. Dan itu biasanya dilihat dari workload ini. Jadi ada yang disebut sebagai workload parameter kalau di storage itu. Jadi workload parameter ini misalkan menentukan percentage read write, berapa percentage read, berapa percentage write. Kemudian berapa block size-nya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semua pada saat kita melakukan assessment, kemudian sudah punya semua informasi tersebut dari sisi workload performance, mudah dari kita sebagai prinsipal untuk menentukan sebetulnya butuhnya yang mana. Jadi jangan sampai overkill juga, workloadnya mungkin di bawah 100.000, kemudian nggak terlalu tinggi, kemudian kita kasih yang misalkan yang tinggi seperti ini. Itu juga ada ada kelasnya. Jadi pada saat kita menentukan kebutuhan untuk storage, kita perlu tahu workload saat ini seperti apa. Kemudian nanti dalam 3 atau 5 tahun ke depan akan seperti apa. Jadi kita bisa menentukan tipe yang mana sebetulnya yang paling cocok. Oke, ini adalah tipe yang modular. Kemudian ada tipe yang monolitik ya, enterprise. Saya yakin sebetulnya udah ada yang pakai juga di sini yang series DS ya. Ini monolitik. Kemudian kita kembali ke sini, ada pilar kedua, storage for hybrid cloud. Jadi di sini sebetulnya untuk kebutuhan modernize. Jadi kita punya yang namanya Fusion. Kita offer dalam 2 model. Pertama adalah model hanya softwarenya, yang kedua model berupa Hyper Converged Infrastructure atau HCI.
Dan tipe yang ini Fusion ACI itu digunakan kebanyakan saat ini sekarang udah ada inisiatif untuk melakukan VMware Exit. Oke. Tapi akan lebih bagus lagi adalah jika juga dalam waktu yang sama ada roadmap dalam melakukan modernisasi aplikasi. Jadi container base. Nah, jadi pada saat VMware Exit nanti bisa menggunakan infrastruktur HCI ini, pada saat modernize dia udah ready dengan workload untuk kontainernya. Nah, ini positioningnya di sini. Saya nggak akan bahas banyak di sini juga. Yang satu lagi pilar terakhir adalah storage for data AI. Ini yang lagi IBM juga memang konsep utama atau roadmap-nya ke depannya kan lebih ke arah AI kan. Jadi di sini infrastruktur seperti IP base untuk AI ini ada dua. Yang pertama adalah Object Storage via S3 Protocol. Yang kedua adalah General Parallel File System atau Scale System. Jadi kita punya dua yang biasa main untuk AI, di mana dia punya cukup banyak capability lah. Baik dari sisi performance ataupun dari sisi multi protokol yang bisa disupport. Oke, nah dari tiga pilar ini, sisanya tentu semuanya nggak akan bisa berjalan tanpa software sebetulnya. Jadi engine dari semua ini adalah software defined storage atau kita sebut sebagai SDS. Even storage yang kita pakai pun box, dia nggak akan bisa jalan kalau tidak ada firmware di dalamnya kan. Dan itu disebut sebagai Spectrum Virtualized. Dan banyak lagi lah ini. Oke. Apa sih pentingnya data replication gitu? Kalau kita lihat di sini ini dari IDC ya, analis perusahaan analis, dia bilang 9-10% ada data movement itu growing setiap tahunnya. Nah, mungkin kalau angkanya kecil ya 10%, tapi kalau dilihat dari marketnya itu ada sekitar 1,5 miliar US dollar projected di tahun 2027. Jadi angka persentase ini refleksnya ke sana. Nah, mungkin business use case dari data replication itu apa sih? Data replication tiga utama. Yang pertama itu untuk generate more revenue. Bisa dari kalau kita punya customer profile information yang lebih real time, atau mungkin meningkatkan customer experience. Kemudian ada juga untuk terkait inventory, kalau misalkan ada kebutuhan untuk stok dan kawannya. Kemudian ada untuk reduce risk. Tadi sempat disinggung ada sisi availability dari sisi storage. Kalau ini kita sisi dari database-nya. Bagaimana sih sinkronisasi antar database supaya dia bisa high availability, bisa antar heterogeneous data store gitu. Kemudian yang terakhir adalah terkait mengurangi cost. Supaya misalkan ada data egress, ada cost dari data egress, ataupun misalkan ingin pindah ke cloud gitu untuk menjadi OPEX. Lalu dilanjut. Nah, bagaimana sih kita bisa mencapai hal tersebut dengan data replication sendiri? Yang pertama tadi kita akan bisa mengoffload data dari core application dari teman-teman semua. Misalkan ada dia core-nya lumayan sensitif, critical, sehingga dibutuhkan di-offload dulu ke data yang lain yang sehingga bisa kita otak-atik di sana. Ini yang umum. Kemudian untuk data warehouse, kalau data warehouse kan mungkin gambarannya bisa dari ETL dilakukan dari data sumber yang core apps. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan untuk kebutuhan data real time bagaimana? Nah, inilah posisi data replication sendiri. Dan yang terakhir adalah dari sisi kalau ingin zero downtime, tadi nggak cuma storage, nggak cuma powernya yang perlu disinkronisasi, tapi dari sisi database atau apps-nya juga perlu disinkronisasi.